Ya, teman-teman semua, ini gambar di atas saya dan yang ada di bawah saya ini aksi pada 25 September 2025 kemarin dalam aksi bersama komunitas Yahudi yang ada di New York, Amerika, dan komunitas teman-teman aktivis Papua Merdeka yang ada di Amerika dalam aksi bersama. Ini menyatakan dukungan dari komunitas Yahudi terhadap perjuangan pembebasan Papua. Dan ini menjadi warning. Saya dalam beberapa waktu telah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam mendukung Palestina. Namun ya, situasi ini sudah terjadi dan kita lihat bagaimana komunitas Yahudi, dan yang perlu diingat bahwa orang Yahudi itu komitmen dalam mendukung dan menyatakan sebuah sikap, sehingga apa yang terjadi tanggal 25 September ini menjadi satu kemajuan baru bagi pergerakan Papua di internasional, dan tidak menuntut kemungkinan bahwa pemerintah Yahudi, pemerintahan Israel akan dengan terang-terangan juga akan menyatakan dukungannya kepada perjuangan pembebasan Papua Barat. Salam, salam akal sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam akal sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. International Olympic Committee atau Komite Olimpiade Internasional akhirnya memberikan sanksi kepada Indonesia, mengeluarkan Indonesia dari semua daftar tuan rumah penyelenggaraan pertandingan internasional. Saya tidak kaget, saya sudah menyampaikan hal ini sebelumnya bahwa negara-negara pendukung Israel kemungkinan akan melakukan gerakan tertentu untuk membalas Indonesia. Sikap kita jelas mendukung Palestina merdeka dan bahkan tidak memberikan visa terhadap atlet Israel yang ingin bertanding di Indonesia ketika menjadi tuan rumah. Nah, saya mengatakan ini mungkin tidak cukup hanya sebatas di olahraga, tetapi sangat mungkin negara-negara ini akan mendukung juga kemerdekaan Papua dan Aceh, karena mereka sepertinya kesal dengan sikap Indonesia, dan saya berharap Indonesia juga sudah siap mengantisipasi ketika hal ini benar-benar terjadi, karena sangat mungkin mereka akan menyamakan Papua, Aceh dengan Palestina harus diberikan kemerdekaan yang sama. Bagaimana dengan kita? Apakah sudah siap untuk mengantisipasi itu? Kita tunggu waktunya ke depan. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Jadi, ini ada 4 kualifikasi negara menurut Montevideo nih ya. 1, penduduknya tetap. Palestina punya nggak? Nah, wilayah yang ditentukan, ada nggak define teritorinya? Ada. Ada tapi debatable, ya kan? Betul. Terus pemerintahan punya nggak? Ya. Nah, kapasitas menjalin hubungan dengan negara, dia bisa kemana-mana, punya embassy, ada nggak? Ada, di Indonesia juga ada. Nah, jadi 4 kualifikasi itu ada kan, betul? Betul. Pertanyaannya, kenapa Montevideo tidak bisa melahirkan Palestina sebagai negara merdeka? Indonesia harus hati-hati. Ini saya mengingatkan nih Presiden untuk hati-hati juga nih. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. London tanggal 20 Oktober 2025. Saya sebagai Presiden Bangsa West Papua mengutuk keras pembantaian massal yang dilakukan oleh militer Indonesia di kampung Suanenggama mengakibatkan 15 warga sipil menjadi korban. Dan saya juga mengutuk keras pemboman melalui drone dan jet di Kiwirok mengakibatkan Lamek Taplo dan pasukannya gugur. Pembantaian ini juga pernah terjadi yang dikenal dengan Biak Berdarah, Wasior Berdarah, Paniai Berdarah, Abepura Berdarah, Wamena Berdarah, yang sekarang ini yang ke-6 kali terjadi di Intan Jaya, kampung Suanenggama, menewaskan 15 orang yang tidak bersalah. Masyarakat sipil yang tidak bersalah dibunuh oleh kolonial Indonesia. Dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Oleh sebab itu, saya mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera menarik pasukan organik dan non-organik dari tanah Papua. Saya juga mendesak agar segera membuka akses untuk jurnalis, media, dan NGO untuk mengunjungi ke Papua.
yang pengungsi terutama di Intan Jaya, Kiwirok, Oksibil, Puncak Jaya, Mai Barat, dan juga di seluruh wilayah di mana mereka sekarang ada di hutan rimba. Dan juga saya meminta kepada regional leader seperti MSG, Pacific Island Forum, segera mendesak Indonesia untuk mengizinkan UN High Commissioner kunjungi Papua Barat supaya mereka melihat sendiri apa yang terjadi. Saya menyampaikan kepada seluruh bangsa Papua segera bersatu untuk satu spirit, satu jiwa, agar kami bersatu untuk keluar dari bingkai NKRI. Kalau kami tinggal dengan Indonesia, pasti kami akan punah bersama rakyat Papua supaya kami merdeka dan kami hidup damai. Nah, itu tujuan utama daripada perjuangan bangsa Papua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Papua merdeka. Kita menyampaikan bahwa lambat atau cepat, sedikit orang atau banyak orang, Papua tetap akan merdeka. Papua will freedom. Papua will free. Nah, jadi saya tegaskan atau saya tegaskan kepada kita orang Papua bahwa jaga keriting rambut kulit hitam harus dijaga dengan ketat. Jangan sampai kulit hitam rambut keriting ini habis atau punya di atas tanah dan negeri ini. Oleh karena itu, orang Papua berhenti menjual tanah dan juga berhenti kawin silang mengilang dengan bangsa-bangsa yang berkulit putih, berkulit kuning, berkulit merah, berkulit yang lain-lain. Itu dihentikan. Karena kita akan menjadikan negara sendiri di atas bangsa West Papua. Dan yang akan mendiami bangsa West Papua adalah orang-orang yang berkulit hitam dan berambut keriting. Itulah yang akan mendiaminya. Oleh sebab itu, jangan lupa diri, jangan anggap remeh dengan bahasamu di setiap-tiap suku yang ada di tanah dan negeri ini. Jangan anggap remeh dengan kulit hitammu, rambut keritingmu. Tetapi peliharalah itu dengan baik dan benar dari atas tanah ini. Memuji dan memuliakan nama Tuhan juga di atas tanah. Melakukan segala sesuatu di atas tanah. Membangun segala sesuatu di atas tanah. Menciptakan segala sesuatu di atas tanah. Dan mendirikan negara itu di atas tanah. Oleh karena itu, berhentilah dari perbuatan-perbuatan bodoh kita ini. Kembali, kalau kita stand sebagai pemerintah, jelas. Tadi saya ulang-ulang lagi mengenai Undang-Undang Dasar, mengenai stand kita menjadi tuan yang rumah yang baik, keamanan, dan tentu ya tadi seperti banyak negara hari ini, tidak hanya Indonesia, ya banyak negara juga sedang menghindar daripada pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, posisi kita juga pasti kalkulatif kalau bila ada ya pertemuan pertandingan seperti itu, kan itu salah satunya. Dan tentu kembali daripada PBPB harus punya visi yang sama, ya, misi yang sama. Terlepas kita membela mengibarkan bendera merah putih, tetapi tentu politik dan olahraga secara keseluruhan kita harus sama roadmap-nya. Itu yang kita bisa lakukan. Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, tidak ada satupun negara Arab, termasuk Turki, yang bukan Arab, Turki kan Eropa ya, tidak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel. Itu kalau mau saya tahu. Apalagi kita Indonesia, apa kejauhan, nggak nyampe rudarnya. Kita nggak punya pangkalan di sana, nggak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel, termasuk Arab Saudi. Erdogan cuma teriak-teriak aja beraninya. Kenapa Turki pernah kalah sama Israel dalam perang? Mesir kalah oleh Israel dalam perang, nggak ada satupun yang berani. Mengapa mereka nggak berani? Satu, mereka kalah canggih persenjataannya. Yang kedua, mereka kalah ekonominya. Yang ketiga, Amerika terlalu berkuasa. Jadi jangan salahkan mereka juga. Apalagi boro-boro Indonesia, Pak. Hak asasi manusia. Terus bagaimana di Republik tercinta ini
bagaimana di Republik tercinta ini berulang kali mayoritas melanggar hak asasi manusia, khususnya kaum minoritas, di mana prinsip Undang-Undang Dasar 1945 itu. Terlalu jauh Pak memikirkan luar negeri. Bangsa sendiri saja tidak pernah dipikirkan. Coba Bapak hitung, di Republik ini, ratusan kali bahkan ribuan kali Indonesia mayoritas melakukan penjajahan bagi kaum minoritas. Mana prinsip Undang-Undang Dasar 45 itu? Sungguh aneh bin ajaib. Salam akal sehat. Salam damai sejahtera. Puji Tuhan teman-teman, kembali jumpa lagi pada kesempatan ini, dan ini sangat menarik sekali ya. Ya, ini adalah tamparan keras buat Menpora ya, Erick Thohir. Ya, ketika menanggapi IOC yang sudah memboikot Indonesia dari ajang olahraga internasional, dan Indonesia saat ini tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi menjadi tuan rumah melakukan turnamen internasional. Nah, teman-teman, di sini memang pemerintah ya, dalam hal ini ya seperti Menpora dan juga Pramono Agung, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Yusri Isra Mahendra yang telah memang menentang ya atlet-atlet Israel untuk bermain atau bertanding ke Indonesia dengan alasan karena Undang-Undang Dasar kita yang sudah dengan tegas mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, karena Israel sedang menjajah bangsa Palestina, maka Indonesia saat ini belum terbuka atau membuka pintu maafnya terhadap penjajahan bangsa Israel terhadap Palestina. Nah, tetapi di dalam video ini ya, kita melihat ini adalah tamparan keras ya. Karena apa? Undang-Undang Dasar dari sila pertama sampai ya sila kelima itu mencakup semua ya. Jika itu benar-benar harus ditegakkan ya, Bapak ini mengatakan bahwa kenapa umat Kristen yang dianggap minoritas masih tertindas. Apa implementasi dari Undang-Undang Dasar seperti di sila ke berapa itu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau sebagai umat Kristen saya merasa bahwa kami belum ada kebebasan beragama ya, belum ada keadilan yang ditegakkan. Justru umat Kristen selalu dipersekusi di mana-mana. Nah, apakah ini amanat undang-undang yang sudah ditegakkan di negara kita? Nah, teman-teman semua, kita akan simak video selengkapnya dalam video. Berikut ini. Surat ini terbuka khususnya bagi Bapak Menteri Olahraga, Bapak Erick Thohir, dimanapun Bapak berada. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, ketika sudah jelas-jelas bangsa Indonesia di backlist oleh IOC untuk tidak lagi menjadi tuan rumah dalam bentuk apapun, untuk khususnya olahraga. Padahal kita tahu olahraga itu mempersatukan seluruh bangsa, suku, etnis, agama, ras. Lalu, yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagi Bapak Menteri Pemuda Olahraga, Bapak Erick. Bapak mengatakan bahwa Indonesia memegang prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Pak, akumulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu karena dasarnya bangsa Indonesia sangat membenci dengan Israel karena menganggap Israel melanggar hak asasi manusia. Terus bagaimana di Republik tercinta ini? Berulang kali mayoritas melanggar hak asasi manusia, khususnya kaum minoritas. Di mana prinsip Undang-Undang Dasar 1945 itu? Terlalu jauh Pak memikirkan luar negeri. Bangsa sendiri saja tidak pernah dipikirkan. Coba Bapak hitung, di Republik ini, ratusan kali bahkan ribuan kali Indonesia mayoritas melakukan penjajahan bagi kaum minoritas. Mana prinsip Undang-Undang Dasar 45 itu? Sungguh aneh bin ajaib. Salam akal sehat. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Yahudi mendukung supaya Papua merdeka.
merdeka. Wah, ini gawat ya. Nah teman-teman, tahu nggak bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika ia berpidato di hadapan pembesar dunia di PBB bahwa ia mengecam keras tindakan Israel terhadap Palestina, terutama di Gaza. Bahkan dalam pidatonya ia berkomitmen untuk mendukung Palestina sepenuhnya supaya merdeka. Bahkan Presiden Prabowo mengatakan siap mengirimkan puluhan ribu militer ke Gaza untuk menjaga perdamaian. Kalau Yahudi mendukung Papua untuk merdeka, apakah Indonesia sudah siap menghadapi ini? Sama dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia terhadap di Gaza, ya, mendukung Palestina supaya merdeka. Lalu bagaimana kalau Yahudi Israel mendukung Papua supaya merdeka? Apakah Presiden dan juga Indonesia sudah siap menghadapi ini? Jangan hanya berkuar-kuar dukung negara lain untuk merdeka, tetapi kalau negara lain mendukung Papua untuk merdeka, lalu bagaimana sikap kita sebagai Indonesia dalam menyikapi ini? Nah teman-teman, saya mengutip berita yang ditulis oleh Ribrata News Polri.go.id yang menuliskan begini: Jakarta, Presiden Prabowo Subianto disambut tepuk tangan dari para kepala negara lain delegasi yang hadir mengenai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina yang disampaikannya dalam pidato di KTT Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB. Presiden Prabowo yang berbicara di hadapan pemimpin dunia termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan sikap Indonesia yang akan mengakui Israel sebagai negara setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina. Prabowo mengatakan kita harus menjamin kemerdekaan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung segala jaminan keamanan bagi Israel, ungkap Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza. Ia mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terutama pada perempuan dan anak-anak, ancaman kelaparan dan bencana kemanusiaan yang terjadi di depan mata. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tanggung jawab historis masyarakat internasional bukan hanya menyangkut masa depan Palestina, tetapi juga masa depan Israel yang kredibilitas PBB itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian, tegas Presiden Prabowo Subianto. Ia turut menyampaikan pentingnya deklarasi New York yang dianggap telah memberikan jalur damai dan adil menuju perdamaian. Menurut Presiden Prabowo, pengakuan kenegaraan harus membawa arti perdamaian sejati bagi semua pihak. Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tak berdosa. Oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian. Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina adalah bentuk persatuan. Pidato ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemanusiaan. Nah, itulah berita yang ditulis oleh Ribrata News Polri.go.id bahwa Presiden bersikukuh dan mendukung secara penuh agar Palestina diakui oleh Israel untuk merdeka. Kalau Israel sudah mengakui Palestina untuk merdeka, maka Indonesia akan segera mengakui Israel adalah sebuah negara. Itulah isi pidato dan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ia menekankan bahwa melalui solusi dua negara ini merupakan persatuan. Inilah komitmen Presiden Prabowo sebagai pemimpin negara Indonesia. Dan ia menyatakan ini secara terang-terangan di hadapan
para pemimpin dunia di dalam PBB. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini bahwa saya menyoroti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo terkait dengan kencamannya terhadap Israel ketika Israel menggempur Gaza dan ada korban yang berjatuhan, baik anak-anak maupun wanita-wanita yang tidak bersalah. Nah, pertanyaan balik kepada Indonesia sekarang ini adalah bahwa ada rencana, ada indikasi-indikasi bahwa Papua akan mau berdiri sendiri. Bahkan secara terang-terangan di dalam video tersebut tadi bahwa mengatakan secara tegas supaya Papua berdiri sebagai sebuah negara. Dan di belakang Papua ini ada negara-negara yang mendukung supaya Papua berdiri sebagai sebuah negara. Pertanyaan kita, apakah Indonesia sudah siap menghadapi ini? Apakah Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo, sudah siap untuk mengakui Papua sebagai sebuah negara? Sebagaimana pengakuan Indonesia terhadap Palestina dan mendukung secara penuh supaya Palestina dapat merdeka dan diakui oleh Israel sebagai sebuah negara. Lalu bagaimana kalau Israel mendukung Papua dan meminta kepada Indonesia supaya Papua menjadi sebuah negara? Bisakah kita melepaskan Papua sebagai sebuah negara? Nah, ini kan yang harus dipikir, yang harus diperhatikan secara seksama. Bapak Prabowo mengecam keras tindakan negara lain terhadap negara tertentu. Tetapi Bapak Prabowo tidak pernah mengecam keras terkait dengan aksi intoleransi di Indonesia. Bapak Prabowo tidak pernah mengecam bahwa perbuatan yang membubarkan ibadah umat Kristiani, perbuatan yang merusak rumah doa umat Kristiani, perbuatan yang menteror anak-anak umat Kristiani adalah merupakan bentuk kejahatan. Bapak Presiden sampai saat ini tutup mulut dan tidak buka suara terkait dengan hal itu. Kalau Palestina, Bapak Presiden pasang badan dan bahkan paling terdepan untuk memperjuangkan negara lain. Sementara umat Kristen di Indonesia tidak sepenuhnya merdeka di dalam beribadah kepada Tuhannya. Belum sepenuhnya merdeka di dalam memuji dan menyembah dan beribadah kepada Tuhannya. Padahal konstitusi menjamin bahwa setiap warga berhak meyakini dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tetapi pada faktanya ada oknum-oknum yang tidak suka terhadap kekristenan. Mereka membubarkan, mereka merusak rumah doa dan tidak memberikan izin dan mempersulit untuk tidak dapat mendapatkan izin. Bahkan yang sudah ada izin sama sekali sudah lengkap, tetapi ditolak, saudara. Tapi sayangnya Bapak Presiden tidak pernah mengecap dan mengutuk itu. Aneh betul di negara sendiri. Tapi kalau di luar negara Indonesia berlaku, atau hanya mempertontonkan dan juga memperlihatkan bahwa untuk memperjuangkan negara lain Bapak lebih hebat. Tapi saya tantang Bapak, mana kehebatannya Bapak untuk mengutuk, mengecam keras terkait dengan perbuatan intoleran ini. Ini sangat menyedihkan, saudara. Berlaku memperjuangkan negara lain, tetapi negara sendiri dibiarkan. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan video? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, karena komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.